organisasi apapun yang dibentuk untuk memberantas korupsi tidak akan pernah mampu. Sekarang polisi ada bidang korupsi, nggak bakal mampu. Nggak bakal mampu. Korupsi itu bukan cuma persoalan audit. Audit itu kerjanya cuma ngeluruskan, dan ini sesuai dengan aturan. Korupsinya bukan di sono. Korupsi di sini nih. Korupsinya itu adanya di under table money. Ada di side streaming. Ada di kickback tuh kalau istilah main bola tuh. Ada side streaming, ada tendangan pisang. Tidak akan pernah berhasil. KPK sekarang pimpinan baru nggak bakal berhasil. Tidak bakal berhasil. Ini mantan ketua KPK yang ngomong. Saya bertanggung jawab. KPK yang sekarang pun yang baru dipilih kemarin, Dewas, tidak akan pernah berhasil. Ayo, siapa mau melanjutkan pertanyaan ini? Ayo, siapa yang berani melanjutkan pertanyaan ini? Bertanya kepada saya. Bertanya kepada saya, mengapa mantan ketua KPK mengatakan bahwa pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil. Walaupun ketua KPK-nya udah ganti. Saya samperin yang berani ini. Anda dari mana? Ya? PPA. Anu ya, bekas BPPN ya? Aset. BPKP, Pak. Oh, BPKP. Dulunya, Pak. Anak buahnya anu apa? Ya, Pak. Kenapa? Tadi kan udah jelas, Pak, tidak akan berhasil. Kenapa baru sekarang Bapak ngomong begitu? Ya. Kenapa tidak pas menjabat Bapak mendeklar bahwa KPK tidak akan bisa memberantas korupsi? Itu aja, Pak. Pada waktu itu pun saya masih bingung. Kok nggak berhasil ya gitu? Jujur aja, bingung saya. Berapa menteri, berapa jenderal, berapa gubernur saya tangkap, nggak berhasil. Nggak berhasil. Silakan aja jilid pertama. Anda tahu sejarahnya KPK itu. 3 bulan pertama kami rapat di restoran demi restoran, pindah. Bayarnya gantian. Tuh, 3 bulan pertama. 3 bulan pertama setelah dilantiknya kapan? 29 Desember. Anda bayangkan 29 Desember. Kantornya udah tutup. Jakarta udah sepi. Tiba-tiba telepon berdering dari Setnek. Pak, siap-siap pelantikan. Terus siapa yang jadi menteri kehakiman yang kemudian jadi gubernur Jawa Tengah? Aduh, ampun deh. Mas Taufik, siap pelantikan. Pak, ini 29 Desember nih besok. Iya, katanya. 29 Desember jam 4 sore kami dilantik di istana. Jakartanya udah sepi, orang mau pada libur semua. Setelah itu ditanya, setelah dilantik ini apa? Di mana kantornya? Nggak ada. Akhirnya kita berlima, saya Taufik Ruki, Eri Diana Harja Pemekas, mantan Dirut Timah, Tumpak Hatorangan Pangabean, Kajati Kalimantan Barat kalau nggak salah, Amin Sunaryadi, auditor di BPKP, dan Sahrudin Rasul, juga auditor di BPKP. Rapat itu pindah-pindah. Kumpul di sana, ayo. Hampir 3 bulan. Sampai akhirnya kami dapat pinjaman gedung di Seknek, bekas Kementerian Kelautan. Itu Kementerian Kelautan waktu itu Pak Sarwono Kusumaatmadja. Kemudian kosong 2 lantai, lantai 1, lantai 2 diserahkan. Ya kosong. Meja berantakan, bisa dipakai, warga jelas. 6 bulan kami mulai menata kerja di nol. Paksa kerja. Dan mencoba menangkap. Mencoba melakukan action. Gubernur, seingat saya 2. Menteri. Jenderal pensiun tentunya, jenderal pensiun. Dilanjutkan oleh Saudara Antasari. Lanjut, Gubernur Bank Indonesia, Menteri ini, kelepek. Antasarinya kelepek. Oleh sebab lain. Tunjuk Pangabean sebagai PLT-nya.
Ganti Abraham Samad. Wah, luar biasa. Melambung tinggi. Kelepek. Pra-peradilan kalah. Persidangan bebas. Ganti Agus Raharjo. Aman. Aman, ombaknya nggak kenceng. Anginnya tenang. Ganti Firly. Mabok. Apa? Saya mikir, iki piye ya? Loh ini kok begini nih, gini nih, gimana ini? Sampai saya pada kesimpulan. Siapapun juga ketua KPK-nya, siapapun juga jaksa agungnya, siapapun juga Kapolri-nya, pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil. Indikator pertama adalah indeks persepsi korupsi, CPI, Corruption Perception Index, turun. Emangnya Corruption Perception Index itu apa? Corruption Perception Index adalah diukur oleh Transparansi Internasional apabila pelayanan publik, ya, pelayanan publik lancar, tidak ada masalah suap menyuap, tidak terhambat oleh birokrasi yang senang lihat orang susah, susah lihat orang senang, maka CPI-nya akan naik. Lah emangnya pelayanan publik tugasnya KPK? Emangnya pelayanan paspor tugasnya KPK? Emangnya pelayanan pemberian sertifikasi tanah tugasnya KPK? Memangnya izin SIM tugasnya KPK? Memangnya izin bangunan tugasnya KPK? Ayo, memangnya kir mobil tugasnya KPK? Itu semua pelayanan publik, bikin KTP, bikin paspor. Saya aja ketua KPK, bikin SIM, bukan bikin SIM, bikin paspor, kena pungli. Swear. Paspor saya kan biru. Paspor apa? Paspor hijau itu paspor pegawai. Nggak terasa paspor swasta, paspor yang biru saya mati. Jadi saya datanglah ke satu kantor imigrasi. Saya bilang, berapa lama ini mas? Pak, kalau bapak mau selesai hari ini, tarifnya 650.000. Tapi kalau bapak mau selesai sesuai dengan aturan, antrian, ya kira-kira 150.000 cukup lah Pak. Bener, dialami sama Taufik Ruki. Masih eksis jadi ketua KPK. Lah apa ketua KPK mesti ngeberesin urusan pelayanan SIM? Itu kan public services. Itu kan tugas dan kewajiban kementerian dan departemen. Saya penasaran. Begitu pulang ke kantor, saya panggil saudara Junino Yahya, Dr. Junino Yahya, dosen sekarang bekas Dirut Peruri, bekas orang Telkom juga ya Pak Sudianto ya, Junino ya, Indosat. Saya bilang, Nin, coba kamu teliti pelayanan publik di sektor ini. Anda tahu, kita pasang kamera, kita pasang rekaman di semua tempat itu, dan kita dapat bagaimana master kir di tempat kir itu setiap minggu dia sudah punya amplop seransel duitnya. Di Samsat ya begitu, di imigrasi ya begitu, di BPN ya begitu. Satu saat ada rapat, tempatnya di kantor Menteri PUPR sekarang. PUPR apa? Reformasi birokrasi di Jalan Senopati, ya. Tuh. Saya dihadirkan. Sri Mulyani waktu itu Menko Perekonomian mengatakan kita akan mendengarkan laporan dari para Inspektur Jenderal kalau nggak salah tentang pelayanan publik di kantornya masing-masing. Begitu selesai, saya bilang, interupsi Bu. Saya kan bantuan anggota DPR, langsung aja interupsi Bu.
Bagaimana kalau tolong diberikan kesempatan dulu kepada saya untuk memaparkan hasil penyelidikan kami? Oh ya silahkan Pak Taufik. Nggak berani Bu Sri Mulyani sama saya. Kalau enggak gua kutik-kutik loh. Disiapkan saya. Saya paparkan itu hasil kamera hidden di kamera saya tuh. Ini kejadiannya di kantor Anu tanggal sekian, orang bagi-bagi duit. Nah, ini kejadiannya di kantor imigrasi gini. Ini kejadiannya gini. Ini semua kejadiannya bulan yang lalu. Itu temuannya. Apa Sri Mulyani bilang? Kalau begitu kita tidak perlu laporan lagi. Hasil dari Pak Taufik ini sudah bukti nyata bahwa Anda belum melakukan reformasi, belum melakukan perbaikan-perbaikan. Karena itu pantas kalau CPI kita masih 29. Jadi udah, pakai ini sebagai pandangan, perbaiki. Selesailah rapat itu dalam waktu 1 jam. Kalau enggak sampai sore itu. Masalahnya, apakah pelayanan publik itu menjadi tugas KPK? Bukan, itu tugas pemerintahan. Tugas pemerintahan itu. Satu. Yang kedua, saya tangkap setengah mati nangkepnya. Setengah mati nangkepnya. Untuk mencari buktinya, 2 minggu auditor saya bersama-sama dengan ahli kehutanan keluar masuk hutan di Kalimantan hampir sekitar 60.000 hektar. Kita cek tegakan-tegakannya, potongan-potongannya untuk membuktikan bahwa telah terjadi korupsi dalam izin penebangan. Karena ternyata yang dilaporkannya sekian kubik, ternyata yang dipotongnya sekian ratus kubik. Saksi sejarah ahlinya. Ya? Ahlinya. Saksi sejarahnya. Makasih ya. Apa yang terjadi? Hukumannya 1,5 tahun. Capeknya belum hilang, orangnya udah bebas. Gitu. Itu kerjaan siapa ngukum itu? Kerjaan hakim di pengadilan. Jadi kalau para pimpinan birokrasi pemerintahan, para hakim di pengadilan tidak punya komitmen yang kuat terhadap perbaikan pelayanan publik dan terhadap tindakan represif untuk membuat orang jerah, ketua KPK-nya malaikat juga nggak akan selesai. Kurang hebat bagaimana Pak Domo, Pangkop Kamtib? Siapa yang berani Pak Domo? Kalian masih kecil-kecil pasti. Kalau saya ketemu Pak Domo udah meringkuk saya. Waktu itu saya masih pangkat kapten. Pak Domo udah jenderal bintang 4. Kalian mungkin belum lahir waktu itu. Habis. Jadi pemberantasan korupsi, auditornya jago-jago sekalipun ini koleganya Pak Stianto tidak akan pernah berhasil menangani korupsi apabila 2 pemimpin negara ini tidak punya komitmen. Pertama, pemimpin negara presiden. Silakan catat. Saya akan pimpin sendiri pemberantasan korupsi. 7 menterinya ditangkap. Saya akan perbaiki pelayanan publik. Sampai sekarang pungli masih jalan. Di KPK pun masih ada pungli sekarang. Siapa yang udah pernah ditahan di sana? Oh nggak ada ya. Anda pengen punya telepon mesti bayar itu. Jadi kalau pemimpin negara dan ketua Mahkamah Agung tidak punya komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi, Anda, direktur-direktur Anda, kepala jabatan Anda, menteri Anda pun akan, tenang aja lah, itu kan kawan kita juga. Jadi pemberantasan korupsi ini baru bisa berhasil apabila ada strong and sustainable commitment dari 2 pemimpin di negara ini. Yang pertama Bapak Presiden, kita berharap dengan presiden yang sekarang ini, semoga kita doakan. Yang kedua Ketua Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung nggak usah nangani korupsi. Cuma apabila tersangka korupsi, terkangkang narkotik segala macam terbukti secara sah dan meyakinkan, hukumannya maksimal. Hukuman maksimalnya mati kok. Bukan Cina aja hukum mati, di Indonesia juga hukum mati. Kan? Kalau ketua Mahkamah Agung bilang, gimana Pak kalau kotaknya cuma 4 bulan? Oh, udahlah jadiin hakim tanpa palu aja. Ini malah enggak. Dari mejanya hakim, dari lemarinya hakim ditahan, dapat ditangkap duit 1 triliun.
Saya seumur hidup belum pernah lihat tuh duit 1 triliun. Tapi kalau lihat emas di gudangnya BI pernah saya. Pernah lihat juga ngitung-ngitung di situ. Bingung saya itu emas asli apa enggak tahu saya. Nah kalau presidennya cuma pada waktu kampanye saja mengatakan saya akan pimpin sendiri pemberantasan korupsi. Saya akan pimpin sendiri. Nyatanya berapa menteri yang ditangkap? Cuma ketua umum, bullshit. Kalau ketua umum partai nggak ada artinya, nggak didengar. Cuma saya nggak berani mengatakan. Oh dia juga terima setoran nggak? Buktikan dulu. Ya. Jadi untuk pemberantasan korupsi itu diperlukan sebuah strong and sustainable commitment dari pimpinan negara dan dari pimpinan pengadilan. Pak, kenapa nggak Kapolri? Kapolri main cedel, berhentiin. Apa susahnya? Jaksa Agung nggak mampu, berhentiin. BPKP nggak jalan, ganti. BPK, impeach saja udah. Nggak ada. Dirut nggak berani, ganti. PSWN sih. Nggak susah nggak ganti Dirut. Ya Pak Tanto ya? Nggak susah. Yang susah diganti itu kalau Dirutnya berani store. Oke. Jadi peranan audit internal benar untuk membuat sesuai dengan tataran dan aturan sistem. Bu, sistem itu menunjukkan disiplin. Sistem itu juga disiplin itu kepatuhan dan ketaatan. Kepada apa? Pertama kepada mekanisme. Kalau kita mau pakai baju seperti sekarang ini, yang saya pakai pertama celana dalam. Baru kaos dalam, baru celana luar, baru baju, baru saya pakai kaos kaki. Baru pakai sepatu. Betul apa betul? Sekarang kalau saya pakai celana luar dulu, baru pakai celana dalam, nama saya Superman. Nah itu. Nggak mungkin saya pakai kaos kaki, pakai sepatu dulu, baru pakai kaos kaki. Aturannya ada. Tadi pertanyaan kedua tadi dari sini, siapa? Oke, saya samperin. Oh udah ada mic-nya, go. Ya lanjut. Halo Pak, tes. Perkenalkan saya Heru Pak dari PTPN 3 Persero Pak. Tolong ngomongnya agak keras nih, udah pakai alat pendengar nih. Tes. Ya, oke, go. Terima kasih Pak Taufik atas waktu yang telah diberikan. Kendali waktu. Halo Pak. Ya silakan. Silakan. Saya cuma tanya, Pak Stianto ini paling suka sama saya. Kalau saya melebihi waktu, dia bilang, gua potong honor lu. Oh, jangan dong. Oke, lanjut. Iya Pak, mungkin bisa di-share Pak pengalaman Bapak sebagai Ketua KPK pertama ya Pak. Dari lembaga mungkin dulu terbentuknya secara ad hoc, bisa menjadi suatu lembaga mungkin super body ya Pak, kalau kita melihat dari sisi kami sebagai warga negara. Dan Bapak bagaimana cara bisa mengkomunikasikan itu ke lembaga-lembaga semacam kayak legislatif, yudikatif, eksekutif maupun dari APH lainnya Pak, sehingga KPK bisa mempunyai wewenang yang begitu luas gitu Pak di zaman Bapak pimpin. Terus yang kedua Pak, apa prinsip dan nilai yang Bapak pegang selama menjabat sebagai Ketua KPK sehingga tidak telap gitu Pak? Itu aja Pak, terima kasih Pak. Wah ini menggali dari hal yang paling dalam. Pertanyaan pertama tadi adalah, udah lupa lagi saya. Apa intinya? Inti yang pertama tadi apa? Lupa. Oh ya, oke, terima kasih. Salah satu dari pegawai KPK yang mulai kerja dari nol, sekarang memegang jabatan sebagai Kepala BPKP, Saudara Muhammad Yusuf Ateh. Salah satu dari Kepala PPATK dulu, Saudara Ki Agus Badarudin, itu adalah mantan dari KPK. Kepala BKKBN dari KPK. Ketika itu, kami berlima punya kebijakan. Orang yang kerja di KPK itu dari manapun asalnya, jangan lebih dari 4 tahun. Setelah itu kita minta dia untuk
Kita minta kepada negara untuk mengembalikan mereka ke institusi asal atau ke pekerjaan baru. Supaya mereka bisa menularkan pola-pola kerja yang bagus di KPK tadi. Itu misalnya Saudara Waluyo, Deputi Pencegahan, menjadi Direktur Umum Pertamina. Pak Panggabean menjadi Komisaris Utama di PT Pos, kemudian ke Pelindo. Pak Eri, kita tahu kemana karirnya. Junino Yahya sempat jadi Direktur